Di dalam tubuhku ada kemenyan yang di dalamnya diisi makhluk astral, kuntilan. Di dalam tubuhku ada sepasang bunga kantil yang dipasang di belakang bahuku. Satu bunga kuncupnya menghadap ke atas, dan satu lagi kuncupnya menghadap ke bawah dan diikat benang. Tidak hanya cukup di situ, di dalam tubuhku juga ditanam paku yang sudah mulai berkarat. Beberapa bulan berlalu, aku mengalami efek alergi pada wajahku, serta bibirku mulai kayak gatal-gatal. Mungkin ini adalah efek dari obat-obatan dokter yang aku konsumsi selama ini. Lagi-lagi di luar nalar, tubuhku kembali sakit. Aku mengira sakit ini masih rasa kecapean saja. Tapi ternyata salah besar lagi. Kenapa aku tahu kalau sakitku aneh lagi? Aku tidak sengaja bercerita kepada sahabatku di tempat kerja tentang kejadian yang aku alami selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan, terhindar dari santet dan juga makhluk astral di sekitar kita. Biar tambah berkah, jangan lupa like, subscribe, comment, share channel ini, dan jangan lupa baca bismillah terlebih dahulu. Bagaimana, sudah siap? Di kisah sebelumnya ada dua benda yang diambil dari tubuh saudaraku. Kali ini bagaimana proses pengambilan benda ketiganya? Apakah dia kembali ke tempat sebelumnya atau ke tempat yang disarankan temannya? Penasaran? Langsung saja kita ke cerita. Beberapa bulan berlalu, aku mengalami efek alergi pada wajahku serta bibirku mulai kayak gatal-gatal. Mungkin ini adalah efek dari obat-obatan dokter yang aku konsumsi selama ini. Lagi-lagi di luar nalar, tubuhku kembali sakit. Aku mengira sakit ini masih rasa kecapean saja. Tapi ternyata salah besar lagi. Kenapa aku tahu kalau sakitku aneh lagi? Aku tidak sengaja bercerita kepada sahabatku di tempat kerja tentang kejadian yang aku alami selama ini. Rasanya aku ingin pulang dan kembali ke tempat budeku. Tapi aku tidak bisa meninggalkan pekerjaanku karena bertepatan dengan pengawasan tryout dan juga ujian sekolah. Akhirnya temanku menyarankan untuk mencoba berobat ke kiai atau ustadz di dekat rumahnya. Aku pun mengikuti saran temanku dan aku dibawa ke sana. Ini semua aku lakukan demi keinginanku yang ingin kembali normal. Sesampainya di sana, aku disambut dengan baik. Kemudian aku menceritakan secara singkat apa yang terjadi padaku sebelumnya. Di situ aku diruqyah dan diberi air minum yang sudah didoakan, serta diberi bekal 2 daun sirih untuk dibawa pulang. Daun sirih ini bukan sembarang daun sirih. Daun sirih ini ada kriterianya, yaitu selain berbentuk jantung atau love, tulang daunnya harus menyatu. Dan malam hari, daun sirih ini harus ditempelkan di kedua dadaku saat mau tidur dan dibiarkan sampai pagi. Malam setelah sholat isya, aku mulai mempraktekkan apa yang disarankan kiai tersebut. Keesokan harinya sungguh di luar dugaan. Salah satu daun sirih tersebut telah mengering seperti daun kering pada umumnya, dan yang satu masih segar. Akhirnya, aku putuskan untuk kembali ke rumah kiai tersebut dan membawa serta daun sirih tersebut.
Yai sudah menduga kalau aku terkena ilmu hitam alias santet. Lagi-lagi aku dibuat tak percaya. Kenapa bisa terkena ilmu hitam ini lagi? Untuk pengobatan sama seperti pengobatan sebelumnya, harus menunggu hari baik. Dan singkat cerita, hari itu pun datang. Aku kembali ke sana. Di sana aku dibantu asisten perempuan, aku sebut saja Nyai, yang membantu ritual pengambilannya. Kali ini bukan operasi gaib seperti pengambilan pertama dan kedua aku. Nyai tersebut hanya menempelkan kedua tangannya ke dadaku. Kemudian aku melihat kalau tangan Nyai tersebut mulai mengambil sesuatu di dalam dadaku. Setelah cukup lama, akhirnya pengambilan benda tersebut selesai. Dan aku diberitahu benda yang telah diambilnya sungguh mengerikan saat melihatnya. Ternyata di dalam tubuhku juga ditanam paku yang sudah mulai berkarat. Secara logis, benda ini tidak mungkin masuk ke tubuh manusia tanpa perantara gaib. Inilah yang menyebabkan aku sering mengalami sesak nafas. Setelah benda ini dapat terangkat dari tubuhku, alhamdulillah, akhirnya sakitku mulai berangsur-angsur membaik dan aku sudah tidak ketergantungan obat dari dokter lagi. Aku bersyukur masih diberi keselamatan serta kesehatan sampai hari ini dan aku bisa menceritakan kepada kalian. Aku sudah tidak penasaran dengan siapa yang mengirim santet untukku. Biarlah hanya Tuhan yang tahu. Dan untuk masalah santet-santet yang sudah diambil dari tubuhku, aku tidak mau mengembalikan ke pengirimnya. Biarlah Allah yang membalasnya kelak. Berkat dukungan dan doa dari keluargaku, akhirnya aku kembali sehat walaupun masih belum 100% pulih. Terima kasih untuk doa terbaiknya. Inilah kisahku, semoga bisa membuat kalian semua waspada bahwa santet masih ada di zaman sekarang dan di sekitar kita. Jangan pernah sedikit pun meninggalkan Sang Pencipta. Dan jangan sekali-kali mendekatkan diri pada kesyirikan, karena syirik adalah salah satu dosa besar. Itu tadi sepenggal kisah dari saudaraku. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kebaikan pasti akan menuai kebaikan dan keburukan tinggal menunggu pembalasan setimpal di kemudian hari. Segala kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik kita. Balas dendam hanya akan membuat kita terjerumus ke jalan kesesatan. Tetap bersyukur dengan apa yang kita peroleh hari ini, karena harta yang kita punya tidak akan kita bawa jika kita mati. Masih penasaran untuk cerita nyata berikutnya? Tunggu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.